Tulang bernyanyi Jacob dan Wilhelm Grimm. Dahulu kala, di suatu negeri, ada kekhawatiran besar tentang seekor babi hutan yang merusak ladang para petani, membunuh ternak, dan mencabik-cabik orang dengan gadingnya. Raja menjanjikan hadiah besar bagi siapapun yang dapat membebaskan negeri itu dari wabah tersebut. Tetapi binatang buas itu begitu besar dan kuat, sehingga tak seorang pun berani mendekati hutan tempat tinggalnya. Akhirnya raja mengumumkan bahwa siapapun yang dapat menangkap atau membunuh babi hutan itu akan menikahi putri tunggalnya. Di negeri ini hiduplah dua bersaudara, putra seorang pria miskin. Mereka menyatakan bahwa mereka berani mencoba tugas itu. Si sulung, yang licik dan cerdik, melakukannya karena kesombongan. Si bungsu, yang polos dan sederhana, melakukannya karena kebaikan hatinya. Raja berkata, agar lebih yakin menemukan binatang itu, kalian harus memasuki hutan dari sisi yang berlawanan. Maka si sulung masuk hutan dari arah barat, dan si bungsu dari arah timur. Setelah si bungsu berjalan sebentar, seorang kurcaci kecil menghampirinya. Ia memegang tombak hitam di tangannya dan berkata, "Aku memberimu tombak ini karena hatimu murni dan baik. Dengan tombak ini kau bisa menyerang babi hutan dengan percaya diri. Tombak ini tidak akan membahayakanmu." Dia mengucapkan terima kasih kepada kurcaci itu, menaruh tombak di bahunya, dan terus berjalan tanpa rasa takut. Tak lama kemudian, ia melihat binatang buas itu. Binatang itu menyerangnya, tetapi ia mengarahkan tombaknya ke arah binatang itu. Dan dalam kemarahannya yang membabi buta, ia menerjang tombak itu dengan kekuatan yang begitu dahsyat, hingga jantungnya terbelah dua. Kemudian dia memanggul monster itu di punggungnya, dan berbalik menuju rumah, berniat untuk membawanya kepada raja. Muncul dari balik hutan, ia tiba di sebuah rumah tempat orang-orang bergembira, minum anggur dan berdansa. Kakak laki-lakinya juga ada di sana. Karena mengira babi hutan itu tak akan lari darinya dalam waktu dekat, ia memutuskan untuk meneguk keberaniannya. Ketika melihat adik laki-lakinya keluar dari hutan membawa barang rampasannya, hatinya yang iri dan jahat tak memberinya ketenangan. Ia memanggilnya, "Masuklah, saudaraku. Beristirahatlah dan segarkan dirimu dengan segelas anggur." Sang adik, karena tidak curiga sedikit pun, masuk dan menceritakan kepadanya tentang kurcaci baik hati yang telah memberinya tombak yang digunakannya untuk membunuh babi hutan itu. Sang kakak menahannya di sana hingga sore, lalu mereka berangkat bersama. Setelah gelap, mereka sampai di sebuah jembatan di atas sungai kecil, dan sang kakak membiarkan adiknya pergi lebih dulu. Ketika sang adik mencapai tengah di atas air, sang kakak memukulnya dari belakang hingga ia jatuh mati. Ia menguburnya di bawah jembatan, mengambil babi hutan itu, dan menyerahkannya kepada raja, berpura-pura telah